Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rasyafatia, kelas 7E. Hari ini saya akan praktikum IPA, yaitu tentang morfologi bunga. Bunga yang akan saya pakai adalah bunga kembang sepatu. Alat dan bahannya adalah talenan, pinset, cutter, dan bunga kembang sepatu. Saya akan jelaskan bagian-bagian bunga kembang sepatu dan fungsinya. Tangkai bunga berwarna hijau, bentuk silinder panjang. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Pada dasarnya, bagian ini sering sekali digunakan sebagai tempat untuk memetik sebuah bunga, sehingga tempatnya berada di bawah bunga itu sendiri. Pada bagian daun ini, sang bunga akan berkembang serta tumbuh. Kelopak bunga adalah bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga yaitu untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Dasar bunga. Bagian dasar bunga memiliki fungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga biasanya disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga, untuk serangga hinggap dan membantu proses penyerbukan. Tangkai putik berfungsi untuk dapat menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Tangkai putik ini mempunyai rongga atau saluran tabung serbuk sari yang merupakan tempat untuk lewatnya polen yang berasal dari kepala sari, yang kemudian akan diteruskan menuju inti generatif untuk kemudian terjadinya pembuahan. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen yang berasal dari kepala sari, untuk kemudian ditransfer ke bagian ovarium atau inti telur melalui tabung serbuk sari. Benang sari merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari. Dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau bunga. Bunga pada umumnya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Untuk melakukan pengamatan, kita belah dua dulu bunga kembang sepatunya. Dan ini hasil bunga yang sudah terbelah menjadi dua. Cara membelah bunga menjadi dua. Bakal biji atau ovolum berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian dapat menghasilkan biji yang matang. Ovolum sangat berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi penerusnya. Dapat disimpulkan bunga kembang sepatu merupakan bunga sempurna karena memiliki dua alat kelamin, yaitu putik dan benang sari dalam satu bunga. Demikian praktikum morfologi bunga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.